Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai bab kelima tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu negara Thailand. Thailand atau Muang Thai, atau juga sering kita dengar dengan sebutan negara Gajah Putih, yang terletak di sebelah utara Malaysia. Thailand berarti negeri yang merdeka. Kenapa disebut negeri yang merdeka? Kenapa disebut negeri yang merdeka? Karena negeri ini tidak pernah dijajah oleh kekuasaan barat atau negara lain. Di Thailand, negeri yang mayoritasnya beragama Buddha, terdapat lebih dari 10% penduduk muslim. Penduduk muslim Thailand sebagian besar berdominasi di bagian selatan Thailand, seperti di provinsi Panga, seperti di Narathiwat dan sekitarnya. Bagian ini adalah bagian dari Daulah Islamiyah Pattani. Agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakui kerajaan Patani Raya, Patani Darussalam. Patani berasal dari kata Al-Patani, yang berarti kebijakan atau cerdik. Kenapa demikian? Karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan muslim terkenal. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat di sana saat beberapa pekerja muslim dari Malaysia, dari Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Untuk apa? Untuk membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan yang lokasinya sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Kemudian setelah itu ada beberapa keluarga muslim, khususnya oleh warga Indonesia, menggalang dana mendirikan masjid untuk sarana ibadah. Bahkan tanah wakafnya milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Islam sudah ada di daerah yang sekarang menjadi Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini bisa kita lihat dari fakta sejarah. Apa saja faktanya? Yang pertama, adanya lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Pattani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai. Yang kedua, lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan satu kesatuan dakwah Islam dari Arab di masa Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya yang ketiga, Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama. Di mana? Di Malaka, Aceh, Nusantara, serta Malayan. Di mana lagi? Termasuk daerah Melayu yang ada di daerah Thailand. Dengan demikian, secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua masyarakat. Yang pertama, Muslim imigran pendatang, ya, yang berlokasi di kota Bangkok dan Chiang Mai, Thailand Tengah dan Utara. Dan masyarakat yang kedua, masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Patani, Thailand Selatan. Selanjutnya, faktor perkembangan Islam lainnya
juga dapat dipengaruhi oleh pemerintah Thailand. Pemerintah Thailand membolehkan warga Muslim Thailand menyelesaikan pendidikan Islam. Adanya kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja. Umat Islam mengembangkan pendidikan Islam di sana. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam. Seperti yang pertama, pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya TPA, TKA, dan kajian mingguan mahasiswa. Dan yang ketiga, masyarakat dan pelajar Muslim Indonesia juga mengadakan silaturahim bulanan dalam forum pengajian ngaji kun. Faktor perkembangan Islam yang seterusnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah adalah yang pertama, pemerintah Thailand juga membantu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Thai, serta membolehkan warga Muslim mendirikan masjid dan sekolah Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Nah, kesimpulannya, Islam sangat berkembang dengan pesat di negara Malaysia dan sekitarnya. Sekitar 53% penduduk Malaysia beragama Islam. Ada dua pola bagaimana Islam diterima di Malaysia. Yang pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah. Yang kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan. Dan selanjutnya, Islam di Brunei Darussalam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei Darussalam pada tahun 1425. Dan selanjutnya Brunei Darussalam menjadikan Islam sebagai agama resmi negara mereka. Demikian yang dapat disampaikan. Mungkin hanya beberapa negara pada hari ini. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kalian mampu membandingkan perkembangan Islam di berbagai negara di Asia Tenggara, dan juga kalian mampu membandingkan cara penyebaran Islam di berbagai negara di Asia Tenggara, juga mampu menyimpulkan penyebaran Islam di Asia Tenggara dan menyajikannya dalam peta konsep. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.